Selamat pagi, Mas Mbak. Selamat siang, Mas Mbak. Perkenalkan nama saya Vanessa Rama Pramono dengan NIM G002528 dari kelompok P9. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil laporan praktikum dengan soal pertama yaitu saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki usia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak napas. Dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan. Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi, anak sering mengalami kebiruan terutama saat menangis atau lelah, yang pernah didiagnosis dengan tetralogi of Fallot. Pertanyaannya yang pertama, jelaskan sirkulasi fetal. Yang kedua, jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir. Yang ketiga, jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Jadi untuk fetal circulation sendiri itu memang berbeda dengan nanti setelah lahir. Jadi pertama itu ada plasenta, ada vena umbilicalis. Di sini ada oksigennya, terus ke mengalirkan oksigen, terus ke ductus venosus, terus vena porta hepatica, terus ke vena cava inferior, terus nanti ke atrium dextra, dari atrium dextra ke foramen ova, sepertiga ke ventriculus cordis dextra yang mengalirkan darah ke pulmonal. Setelah itu ke atrium sinistra, lalu ke ventriculus cordis sinistra, ke aorta, lalu ke sistemik seluruh tubuh. Nah, balik lagi ke cor melalui vena cava superior et inferior. Nantinya baru ke atrium dextra, ke ventriculus cordis dexter, sebelum trunkus pulmonal masuk ke ductus arteriosus. Terus itu ductus arteriosus nanti mengandung CO2, terus ke aorta descendens, nanti ke arteri iliaca communis, lalu ke arteri umbilicalis placenta. Nah, selanjutnya untuk ini sirkulasi fetal itu berbeda dengan sirkulasi pasca kelahiran karena tadi itu terdapat ada uh, umbilicalis, terus ada ductus venosus, ductus arteriosus, dan foramen oval. Terus darah yang miskin akan oksigen pada fetus akan mencapai plasenta melalui arteriae umbilicalis sebagai cabang dari arteriae iliaca interna. Dari sini, darah akan mengalir kembali ke fetus setelah mendapat oksigen melalui vena umbilicalis dan eh, bersirkulasi ke hati melalui ductus venosus atau aranti. Nah, nanti karena tahanan aliran di hati cenderung tinggi, terus melalui katu pada persimpangan vena cava inferior, aliran darah akan melewati foramen oval menuju ke atrium kiri. Nanti darah kaya oksigen mengalir melalui rute terpendek menuju organ darah dari vena cava superior masuk ke ventrikel kanan, kemudian dialirkan melewati ductus arteriosus atau botali sebagai pembuluh lintas trunkus pulmonalis menuju aorta sehingga melingkari sirkulasi paru yang masih tidak berfungsi. Nah, setelah bayi lahir, terjadi beberapa perubahan. Kayak tadi kan ada formal ova menjadi fossa ovalis. Selanjutnya, ini ada gagal perkembangan. Yang pertama ada paten ductus arteriosus, yang kedua ada paten foramen oval. Terus buat paten ductus arteriosus itu terjadi gagalnya perkembangan ductus arteriosus menjadi ligamentum arteriosum. Terus ada paten foramen oval, itu merupakan gagalnya perkembangan foramen oval menjadi fossa ovalis. Terus selanjutnya ada tetralogi of Fallot, di mana kombinasi dari 4 kelainan kongenital yang pertama itu ada ventricularis septal defect atau VSD, itu merupakan lubang abnormal pada septum interventricularis. Terus yang kedua itu ada pulmonary valve stenosis, itu menyempitan pulmonal valve sehingga darah yang menuju paru-paru berkurang. Terus ada dextro position aorta atau ada overriding the aorta, jadi pergeseran aorta ke kanan mengikuti VSD yang terbentuk. Terus juga ada right ventricular hypertrophy, yaitu penebalan otot ventrikel kanan akibat kerja jantung kanan yang terlalu berat sehingga dapat menyebabkan gagal jantung. Terus selanjutnya, em, maaf ini masih sama. Terus ini ada vaskularisasi jantung. Jadi buat jantung sendiri itu dari aorta ascendens itu nanti ke arteri coronaria dextra dan arteri coronaria sinistra. Nah, arteri coronaria dextra sendiri bakal bercabang jadi ramus nodus SA sama ramus marginis dextra dan ramus interventricularis posterior atau PDA. Terus untuk
atau klinisnya nanti ada PDA gitu. Terus kalau arteri koronaria sinistra itu nanti ramus inter ventricularis anterior itu ada atau LAD, terus ada nanti ke rami lateralis. Kalau tadi juga ada ramus circumflexus dan nanti ke ramus marginalis sinistra. Terus ada terminologi alternatif di dunia klinis itu nanti kan tadi ada PDA itu nanti posterior descending artery sama LAD itu ada anterior descending artery gitu. Terus lanjut. Ini ada arcus aorta, jadi letaknya ada di belakang manubrium sternis, skeletopisnya ada di FTH3, terus cabangnya ada di trunkus brachiocephalicus, arteri carotis communis sinistra, dan arteri subclavia sinistra. Terus jadi variasi anatomis per cabang pembuluh darah besar dari aorta, jadi arcus aorta itu memiliki tiga cabang utama, jadi itu 70%, terus trunkus brachiocephalis dan arteri carotis communis sinistra dari asal yang sama itu 13%, terus ada trunkus brachiocephalicus dan arteri carotis communis sinistra memiliki cabang yang sama yaitu 9%. Terus arteri vertebralis itu bercabang dari arcus aorta secara independen 3%. Yang subclavia dextra keluar sebagai percabangan terakhir arcus aorta. Arteri yang tidak biasa itu berjalan di belakang esofagus menuju ke arah kanan sehingga dapat menyebabkan gangguan menelan atau disfagia. Kondisi ini dikenal sebagai arteria lusoria 1% gitu. Terus selanjutnya ini ada vaskulasi jantung yang di trunkus brachiosefalik. Itu cabangnya ada arteri subclavia dextra dan arteri carotis communis dextra. Terus selanjutnya ini dari arteri carotis communis sinistra itu cabangnya ada arteri carotis externa. Terus sama ada arteri carotis interna. Ini sama-sama di sinistra. Terus ada kemoreseptor atau glomus caroticus corpus caroticus yang bagian yang sensitif terhadap kadar kimia darah. Terus terletak pada pangkal percabangan arteri carotis communis menjadi arteri carotis interna et externa itu di bifurcation carotidis. Terus ada baroreseptor itu sinus caroticus yang merupakan bagian yang sensitif terhadap tekanan darah yang terletak pada dinding arteri karotis internal sedikit di atas dari bifurcation carotidis. Terus selanjutnya ini ada arteri subclavia sinistra yang bercabang jadi arteri axillaris sama arteri vertebra. Terus aorta descendens parasternal ini letaknya di FTH4 dan FT4 sampai FTH12 cabang utamanya di arteria intercostalis posterior 3 sampai 11, terus arteri subcostalis, arteri pernica superior sama cabang visceral ramus bronchialis, esophageals, pericardiacis, terus sama mediastinals. Oh, ini nanti pars abdominal, maaf gambarnya salah, itu letaknya di FTH enggak, ini aorta descendens juga masih benar. Yang ini yang pars abdominal itu tiga cabang visceral anterior, trunkus coeliacus tinggi FTH12, arteri mesenterica superior tinggi vertebrae lumbal 1, arteri mesenterica inferior tinggi vertebrae lumbal 3, tiga pasang cabang visceral lateralis, arteri suprarenalis, arteri renalis, arteri avarica itu perempuan dan arteri testicularis itu laki-laki. Terus 51 pasang cabang parietal lateral dinding abdomen, arteri pranica inferior, dan 4 arteriae lumbales sama ada arteri sacralis mediana. Terus ada dua cabang terminal itu ada arteri iliaca communis dextra dan arteri iliaca communis sinistra. Eh, Nah, ini buat vaskulasi jantung dari vena. Ini sistem azygos. Dari vena azygos itu di bagian destra kolumna vertebralis membubuhkan SVC dan uh, IVC. Terus ada vena hemiazygos yang di bagian sinister columna vertebralis pars inferior, vena hemiazygos aksesoria di bagian sinistra columna vertebralis pars superior. Terus ini ada vena cava inferior merupakan darah drainase dari ekstremitas inferior, sirkulasi porta hepatis, pernika inferior, ren suprarenal, gonad. Terus lumbal dan valvula vena cava inferior itu valvula Eustachi gitu. Terus ini vena-vena dari kita mereka hepar. Terus masuk ke dalam sirkulasi hepar dilirikan oleh ke vena cava inferior. Ini. Terus mayoritas vasa venosa pada cor bermuara pada sinus coronarius menuju ke atrium dextrum. Terus
Vena cardia magna, vena cardia parva, vena cardia camedia, vena cardia posterior, vena oblique atria sinistra, dan vena posterior ventricular sinistra. Sedangkan vena cordis minime bermuara langsung ke atrium dextrum melalui foramina venarum cavarum. Nah, selanjutnya untuk laporan kedua, itu saat musim hujan, Badi mengeluhkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan gangguan drainase Dermatos nasi-medius. Jadi, untuk pertanyaan sendiri itu jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya, terus sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara masing-masing sinus. Terus jelaskan mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Jadi meatus itu ter, hmm, Konkanasalisis membagi kafum nasi menjadi empat saluran udara di mana ada recessus sphenoid-pudendales, meatus nasi superior, meatus nasi medium, dan meatus nasi inferior. Ini recessus sphenoid-pudendales, terus ini meatus nasi superior, ini meatus nasi media, ini yang inferior. Terus selanjutnya, jadi muara sinus paranasal tuh ada pertama sinus sphenoid terdapat muara dari sinus sphenoidalis. Terus meatus nasi superior terdapat muara dari selula ethmoidalis posterior. Terus ada meatus nasi media itu terdapat bangunan bula ethmoidalis yang berbentuk kubah muara selula ethmoidalis media. Terus ada hiatus semilunaris yang saluran melengkung di bawah bula ethmoidalis muara sinus maxillaris. Terus ada infundibulum. Ini ada infundibulum, mana infundibulum ya? Ini itu tuh eh, di ujung anterior hiatus semilunaris sinus frontalis dan cellulae ethmoidalis anterior bermuara di infundibulum ini. Kita ada processus uncinatus batas bawah hiatus semilunaris, terus ada meatus nasi inferior terdapat muara dari ductus nasolacrimal. Di ductus nasolacrimal ini mengeluarkan air mata dari sakus conjunctiva oculi. Ductus tersebut berawal dari ujung inferior sakus lacrimal pada dinding anteromedial orbita. Nah, ini dari muara sinus paranasal juga ada sinus maxillaris, antrum hikmori, terus ada sinus frontalis, sama sinus ethmoidalis, selulae ethmoidalis. Ini untuk yang maxillaris, ini yang frontalis, terus ethmoidal. Terus ini yang dari sphenoidal. Terus di nasal ada kelompok rongga di dalam tulang kraniofacial yang berhubungan dengan kavum sebagai ostium. Terus juga sinus paranasal berisi udara dari bagian pernapasan rongga hidung ke dalam kranium. Nah, sinus paranasal memiliki beberapa fungsi, yaitu mengurangi berat relatif tengkorak, terus meningkatkan resonansi suara sebagai penyangga terhadap trauma wajah, terus melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung menyebabkan serta menghangatkan udara inspirasi dan berperan dalam pertahanan tubuh. Terus tadi di soalnya itu kenapa sinus maxillaris itu lebih gampang mengalami sinusitis itu karena jadi sinus maxillaris ini termasuk unik karena dia itu kan dari tulang maxillaris di mana itu tuh arahnya tuh melawan gravitasi. Jadi nanti karena melawan gravitasi itu tuh cepat mengalami penyumbatan dan kayak nggak teralirkan gitu. Jadi mengalami penyumbatan yang nantinya eh, kalau ketika terjadi alergi atau penyebab lainnya itu jadinya terjadi penumpukan. Makanya itu sering banget terjadi sinusitis dan eh, infeksi seperti itu. Baik, terima kasih Mas Mbak telah mendengarkan. Sekian dari saya, selamat siang.